Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin dan saya selalu berharap Anda dalam keadaan baik, kita semua di dalam keadaan baik, melakukan aktivitas seperti biasa, melakukan kegiatan yang produktif, kegiatan aktivitas yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan puasa dengan niat yang baik, tentu memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Satu ketika di dalam halaqah Rasulullah SAW ada tradisi di zaman Nabi, salah satu diantaranya adalah halaqah. Ada semacam pertemuan-pertemuan kecil antara Nabi dan para sahabat. Dan pertemuan-pertemuan itu selalu menarik karena Nabi sering memberikan informasi wahyu. Yang kedua, Nabi juga sering menyampaikan nasihat, pendapat, dan fatwanya. Dan itu kegembiraan utama bagi para sahabat ketika Nabi bersabda. Satu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu orang yang disebut miskin, orang yang disebut bangkrut? Para sahabat saling memandang dan kemudian mereka berkata, orang yang bangkrut, orang yang miskin adalah mereka yang tidak memiliki dirham, juga tidak memiliki perhiasan. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Ternyata menurut Nabi orang yang miskin dan orang yang bangkrut tidak seperti itu. Orang yang miskin dan bangkrut adalah orang yang mati. Dia mati dalam keadaan sudah mengamalkan sholat, melakukan puasa, bahkan juga zakat. Tapi kaitannya dengan hubungannya dengan manusia dan sesama, dia sering memaki orang ini, orang itu. Dia sering menuduh buruk orang lain. Sering dia makan harta yang bukan haknya. Dia bahkan juga mengalirkan darah. Dia memukul orang lain tanpa alasan. Maka di akhirat, karena dia tidak meminta maaf, kebaikannya akan dipangkas untuk membayar hutangnya, untuk membayar sikapnya terhadap orang lain. Sehingga ketika kebaikannya habis dan persoalannya dengan sesama belum selesai, dosa orang yang bersangkutan ditimpakan kepadanya. Inilah yang disebut dengan orang yang miskin, orang yang bangkrut nanti di akhirat. Orang lain bagi kita adalah sangat penting. Kita harus meluruskan cara pandang kita tentang orang lain agar kita terhindar menjadi orang yang
miskin, orang yang bangkrut kelak di akhirat. Orang lain, siapapun dia, kerabat, tetangga, teman sejawat, bahkan siapapun, adalah tempat kita untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah ada niatan untuk melakukan keburukan, apalagi sungguh-sungguh melakukan hal yang menyakitkan orang lain. Yang kedua, orang lain adalah saksi bagi kita kelak di akhirat, kecuali saksi dari tubuh kita. Ketika mulut kita sudah ditutup, ada saksi, yaitu tubuh kita sendiri dan orang-orang yang pernah bersentuhan dengan kita. Oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa orang yang pernah bergaul dengan kita mendapatkan kebaikan, walaupun mungkin sekadar ucapan salam dan senyuman. Dan kita juga harus memastikan kita tidak menyakiti mereka, berhutang kepada mereka, menimbulkan kesedihan di hati mereka, karena mereka juga akan menjadi saksi. Diceritakan seorang perempuan yang bagus, tidak ada cacat dan celah dalam ibadahnya. Hanya satu kekurangannya, kata para sahabat, mulutnya sering menyakiti orang lain. Apa kata Nabi? Hiya finnar, perempuan itu akan dilempar di dalam api neraka. Dalam kesempatan yang lain, ada seseorang meninggal. Kemudian orang-orang yang ada di pinggir jalan ketika jenazah itu diantar ke makbarah sama berkata, orang itu baik. Nabi bersabda, wajabat. Kali lain ada orang meninggal dan orang-orang yang di pinggir jalan mengatakan tentang kekurangan dan keburukan jenazah itu. Nabi juga menjawab, wajabat. Ditanyakan, kenapa ya Nabi selalu mengatakan wajabat dalam jenazah yang berbeda? Ketika orang bersaksi, jawab Nabi, tentang kebaikannya, maka jenazah itu wajib masuk surga. Ketika orang bersaksi bahwa jenazah itu buruk, maka dia wajib masuk neraka. Betapa pentingnya kesaksian orang lain di dalam kehidupan kita di akhirat. Di dalam satu hadis diceritakan salah satu orang yang bisa akan mendapat perlindungan di akhirat adalah dua orang yang saling mencintai. Kecintaannya didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini besok di akhirat akan mendapatkan perlindungan Allah pada saat tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungannya. Maka Nabi memberikan nasihat, bantu hajat dan kepentingan orang lain, berikan solusi, berikan jalan keluar bagi mereka. Kamu akan dimudahkan hidupmu. Berikan kelapangan buat mereka, kamu akan dilapangkan oleh Allah. Dan simpanlah rahasianya, maka rahasiamu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga puasa kali ini menjadi puasa yang sangat indah, penuh berkah, makanan dan minuman,
masuk di dalam perut kita penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.